Semua, mulai dengan saya, Ciri Laudareni Lavada, dengan NRP 5017251048, yang merupakan mahasiswa ITS jurusan Teknik Geofisika. Nah, kali ini kita akan membuat garis regresi ya teman-teman. Sebelumnya juga saya telah membuat video terkait dengan membuat codingan untuk membuat garis regresi pada data biasa dan juga data real. Nah, hanya saja kali ini agak berbeda teman-teman. Kali ini saya akan mengubah data realnya, topik data realnya, beserta saya akan membuat dalam pembuatan garis regresinya itu akan dibuat sebuah pembobotan. Untuk sebelumnya bisa ya teman-teman punya saya yang sebelumnya itu seperti ini. Nah, ini datanya sebelumnya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menggantikan data-data ini menjadi data-data yang baru. Itu asalnya nanti dari jurnal ini ya teman-teman. Oke, kalau begitu untuk jurnalnya saya akan pakai jurnalnya ya teman-teman. Oke, untuk jurnalnya sendiri ini. Oke. Nah, jurnalnya yaitu estimasi kecepatan gelombang geser bawah permukaan pada lapisan dangkal menggunakan mikrotremor tremor di daerah Mamboro. Secara garis besar ini menganalisis ya, mengestimasi kecepatan gelombang geser ya teman-teman. Eh, pada bawah permukaan. Dan itu dia menggunakan metode MASW, yaitu Multi Analysis of Surface Waves. Itu adalah suatu metode geofisika teman-teman, salah satu metode geofisika seismik. Dia menganalisis bagaimana sih eh, gelombang permukaan untuk mengestimasi bagaimana kecepatan gelombang geser. Nah, gelombang geser itu bisa dibilang sebagai gelombang permukaan teman-teman. Gelombang permukaan itu adalah gelombang relief. Nah, kali ini dalam jurnal ini, berdasarkan dari jurnal ini, saya akan mengambil data ya teman-teman. Untuk saya olah menjadi sebuah garis regresi. Nah, saya ini ya, sebelumnya dulu ini adalah jurnal ini ya teman-teman, yang diterbitkan 2 Juli 2018 oleh Indra Rustan Effendi Abdullah. Ini dari Universitas Tadulako Palu, Indonesia. Oke, untuk datanya sendiri, saya akan mengambil yang ini ya teman-teman. Ada di halaman 17 data ini. Nah, dari data ini di tabel 3 teman-teman, nilai gelombang geser terhadap kedalaman untuk lintasan 1 sampai 3. Nah, di sini ada 3 lintasan teman-teman. Saya akan mengambil data yang memiliki jumlah terbanyak deh. Ini 1 sampai 9. Nah, saya akan mengambil sampel ini. Oke, kalau begitu langsung saja teman-teman, kita akan olah data ini. Kita akan buat garis regresi. Oke, kalau begitu kita mulai. Yang step kita seperti sebelumnya teman-teman, di sini ada beberapa step. Kita akan buat dulu masing-masing stepnya. Step 1 yang kita lakukan apa? Kita import library. Import library. Ini kita geserkan aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Yang pertama itu import library. Nah, untuk mengolah data ini yang dibutuhkan itu ada NumPy untuk memanipulasi karena untuk memanipulasi matriks karena ini nanti kita buat dalam bentuk matriks agar bisa memudahkan perhitungan. Karena ini juga nanti perhitungan yang berulang. Nah, terus yang kedua, kita akan menggunakan Pandas. Pandas itu untuk memanipulasi tabel atau data dalam bentuk tabel. Ini nanti data-datanya akan kita tampilkan dalam bentuk tabel. Sehingga nanti bisa di-convert untuk matriks. Kemudian kita akan pakai matplotlib. Itu digunakan untuk memplot data-datanya menjadi sebuah grafik atau tampilan visual seperti itu. Oke, yang pertama kalau gitu langsung kita import NumPy ya, SNP. Ini sintaksnya. Kemudian kita import pandas SID ya. Kemudian kita akan import matplotlib pyplot ya, pyplot SPL matplotlib, oke, matplotlib SPLC.
Oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang setelah kita import library, kita perlu melakukan step kedua. Step kedua itu kita akan input data, input, dan kita akan plot data. Oke, kita akan plot data. Oke, datanya seperti inisiasi dulu ya. Datanya itu kita bentuk dalam matrik seperti ini. Ini seperti yang terlihat dalam tabel ini, saya akan mengambil data VS terhadap D, kedalaman. VS itu adalah kecepatan gelombang, gelombang geser, dan D itu adalah kedalaman. Jadi saya akan mengambil data VS terhadap D. Oke, nah sini saya akan menjadikan untuk data itu sebagai VS, meter per second. Nah, oh enggak deh, untuk X-nya itu data variable independennya itu adalah D, kedalaman, dan variable dependennya adalah VS. Oke, kedalaman meter. Nah, sini untuk datanya itu, nah untuk datanya kita ambil ya dari sini. Eh, dari sini teman-teman, 2,7, 2,7, 6,3, 10,4, ini kita zoom aja, 10,4, 15,3, 20,8. Ini teman-teman yang diperhatikan, yang ini bagian sini saja. 50 sampai sini. Oke. Nah, 20,8 ya tadi. Sekarang 27,1. Terus 34. Terus 41,7. Nah, terus 50. Oke. Ini kok nggak bisa. Oke. Cek dulu. Tidak ada masalah. Oke. Terus sekarang adalah VS, meter per second. Nah, untuk VS-nya itu kita ambil dari sini, teman-teman. VS-nya yang ini. Pertama-tama ada 194, terus ada 237. Atau gini deh, biar cepat. Kita akan ambil seperti ini. Oke. Terus kita paste. Nah, dan langsung muncul. Oke, pertama itu 164, terus 237, terus 245, terus ada 242, 270, 74, 258, 237, ya, 237, terus 21. Oke, kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita akan buat kita akan menggunakan pandas. Kita akan menggunakan pandas untuk mengolah data ini. Misal ini datanya, data apa ya? Kita ambil data lintasan 2. Lintasan 2. Lintasan 2. Terus itu kita
kita akan olah menggunakan pandas. Itu pd dot data frame. Kita akan olah jadi buat manipulasi data ini menjadi tabel data frame, terus data frame, terus ini yang diambil adalah data, terus kita klik data lintasan 2. Oke, oke, ini lupa ditutup ya teman-teman. Oke, udah. Setelah ini kita akan plot ya teman-teman. Untuk memplotnya, kita buat prompt, kita akan buat select seperti ini. Nah, data lintasan 2 tadi, kita akan plot, dot plot. Untuk jenisnya itu dalam bentuk scatter ya teman-teman. Scatter, scatter. Terus untuk ukuran fontnya, font, size-nya itu apa ya? Eh, bukan font size, tapi untuk X-nya itu sebagai ini, kedalaman dari X-nya. Terus untuk Y-nya itu kita ambil sebagai VS. Ini harus kita Oke. Oke. Setelah itu untuk warnanya itu bisa kita buat blue aja. Blue untuk markernya bilangnya S. Oke. Nah, coba tempelkan dulu. Oh ya, ini belum tutup. Oke, udah muncul ya teman-teman. Oh, ada yang seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita pasang, ini ada yang kurang, ada yang nggak ada judul. Yang ada cuma VS sama ini. Sekarang kita buat ya teman-teman untuk ini sudah ada ya untuk ini X, keterangan X sama Y. Sekarang yang kurang itu adalah title-nya. Title kita buat itu sesuai dengan ini. Kita buat ini aja. Gelombang geser kecepatan. Gelombang geser terhadap kedalaman. Oke. Untuk ukurannya size-nya kita buat 14 saja. Ini. Terus font quick itu kita buat tebal. Full. Oke, kemudian kita plt.show. Oke, sudah muncul sepertinya teman-teman. Kemudian kalau menggeser terhadap kedalamannya ini, VS-nya ini. Oke, begitu lanjut ya teman-teman. Sekarang itu step ketiga, kita akan mengkonversi data ini tabel ini, data tabel menjadi array atau matriks. Step 3, step, step 3, convert data to array. Oke, setelah itu untuk apanya mengkonvertnya tentunya kita menggunakan NumPy ya teman-teman. Nah, untuk NumPy-nya itu, nah seperti ini. Pertama ambil X, X itu sebagai np.array. Nah, itu kita ambil lintasan 2, data lintasan 2. Yang kita ambil adalah kedalaman meter, terus
Kita akan bentuk dia jadi reshape ini 1,1. Ini cek dulu. Ini atasnya, terus kita ambil Y, kita buat ini sama ya. Lintasan 2 reset. Kita ambil yang VX. Oke, nah, sekarang kita coba print ya. Print Y, formattingnya ini F, X sama dengan ini X, terus kita akan print F, formattingnya X, ini Y, sama dengan kutip terus koma Y. Ini adalah sintaksnya. Ada error. Integer, koma. Oke, sudah muncul. Nah, sepertinya teman-teman datanya kalau dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita akan lanjut ke step keempat ya. Step keempat ini kita akan mengenerate data ini menjadi data vektor dan matriks Q atau matriks kernel. Step keempat, generate data vektor and matrix Q. Nah, caranya pertama-tama kita definisikan dulu. Define parameter D dan G. Nah, terus caranya itu di sama dengan kita akan G untuk di parameter D-nya itu adalah ini ya teman-teman, ini parameter D-nya itu ini VS. Terus untuk G-nya nanti ada itu adalah matriks kernelnya. Nah, pertama-tama kita akan copy ya untuk data Y-nya, copy. Terus kita ambil kita definisikan banyak data. Nah, untuk banyak datanya itu tentunya len ya, len atau sepanjang bisa bisa apa ya, D itu adalah Y copy, berarti datanya diambil dari sepanjang ini sampai 1 sampai 9, berarti ada 9 dari sini. Terus kita definisikan n parameter n par. Nah, itu parameternya ada 2. Kenapa 2? Karena yang dari dalam garis regresi linear itu ada, kalau teman-teman ingat itu ada Y sama dengan MX plus B. Nah, A itu adalah gradient, kalau B itu adalah interslope. Berarti ada 2 parameter nanti yang diperhatikan di situ. Berarti karena itulah kita definisikan sebagai 2. Kita itu ada definisinya number of parameters slope and slope itu gradient ya teman-teman, intercept. Oke, terus kita akan mematrikskan kernel, matriks kernel G. Oke, itu adalah matriks dalam bentuknya adalah banyak datanya ya tadi, banyak data dikalikan dengan n parameter. Kita definisikan dulu untuk G-nya, itu np.zeros.
Input zeros kita ambil dari n data, terus n parameter. Nah, setelah itu kita akan membuat perhitungan berulang teman-teman. Karena ini datanya dalam bentuk matriks, karena untuk mengolah data ini jadi matriks itu perlu perhitungan berulang. Nah, jadi kita akan membuat iterasi atau pengulangan for i in range boolean data ya, n sepanjang n data. Nah, matriksnya kita definisikan seperti ini, i 0, ini harusnya i 0, terus sama dengan eh, datanya x i, terus g i, 1. Oke, sama dengan 1 seperti itu. Terus kita akan print formattingnya ini d sama dengan di sini. Terus kita akan print untuk g-nya, f g sama dengan g g. Kita akan coba tampilkan dulu. Ada masalah. Nggak bisa. Coba kita perbaiki dulu ya. D-nya ya. Untuk D itu sebagai Y tadi teman-teman. Ini FVS-nya. Dan untuk G ini adalah bentuk matriksnya. Oke, sudah terdefinisi matriksnya. Setelah itu kita akan lanjut ke step kelima ya teman-teman. Kita akan melakukan solusi. Find solution. Find solution ya. Ini step kelima. Finding solution of x. Kita akan ketemu of x of n. M itu apa? M itu adalah model ya teman-teman. Kalau D itu adalah parameter data, kalau M itu adalah model. Kita akan create sebuah model, kita akan memperoleh model dari data yang kita dapatkan. Nah, ini adalah inversi ya teman-teman. Inversi itu adalah salah satu pemodelan dalam geofisika. Bahkan ini merupakan jantung dalam geofisika dalam modelkan suatu data. Oke, untuk caranya itu seperti ini. Jadi kita definisikan dulu residuals dan s np dot lts key pengajar. Oke, terus kita buat definisikan stop. Itu adalah float ya teman-teman. Tidak, kenapa nggak integer? Karena asalnya itu nanti hanya untuk bilangan yang non desimal. Jadi kita memerlukan float untuk bilangan yang nanti non yang desimal ya. Seperti itu. Terus eh, setelah sub kita perlu intercept. Intercept seperti ini teman-teman untuk sintaksnya intercept set float sampul. Terus kita definisikan juga untuk R. R itu adalah error rate.
error yang didapat. Error itu apa? Untuk error itu adalah misalnya teman-teman kita atau enggak di sini di data sebelumnya sebentar ya. Coba yang ini. Betul. Yang ini. Nah, coba yang ini. Nah, error itu seperti ini teman-teman. Itu adalah kesesuaian seberapa besar error yang dibentuk. Yang dimana error itu adalah eh, eh untuk error itu adalah seberapa besar jarak antara data ini, perwakilan data ini terhadap garis. Karena ini datanya tersebar ya teman-teman. Nah, sehingga ketika kita tarik garis, nah itu pasti ada jarak antara data ini dengan suatu garis yang mewakili mereka. Itu adalah errornya. Gitu. Oke, sekarang untuk ini, eh float untuk errornya ya, itu adalah residuals tadi, residuals. Nah, terus kita akan definisikan di call untuk melaksanakan proses menemukan apanya, m-nya. Untuk sintaksnya di call sama dengan add g add m. Itu adalah respons dari parameter model parameters. Oke, setelah itu kita coba dulu ya. Final LTST, LTS, LSTS kinerja. Oke, aman ya. Terus kita akan coba plot. plt.plot. Ini adalah X, D, RS. Oh, ini X-nya jadi kita definisikan tadi apa belum ya? X. Oh, udah. X sama aja. Oke, X, D, RS. Terus markup size-nya kita buat 8 aja. Terus labelnya kita buat apa ya? Serve data. Oke, serve data. Terus kita akan pasang plc.port lagi untuk X di call untuk yang di call ini ya. Ini di call tadi. Oh, ini di call. Terus untuk warnanya kita buat biru bergaris saja. Terus kita buat marker size-nya 8 aja. Terus labelnya kita buat sebagai calculated data. Oke, terus kita pasang judulnya teman-teman. Title. Untuk judulnya kita buat sama aja ya. Seperti tadi. Garis regresi regresi linear itu data kecepatan pemanggil terhadap kedalaman. Oke, terus kita buat untuk font size-nya seperti tadi aja 14. Terus untuk font width-nya kita buat itu tadi. Terus kita pasang untuk atau itu coba tampilkan dulu ya, plt.show.
Coba kita run away ya. Oh, ada error. Oh, font size. Ini ya. Oke, sudah muncul. Oh, tidak ada X label. Oh ya, X label sama Y label ya. Oke, PLT X labelnya kita buat itu eh, kita ambil ini aja ya. Untuk X-nya kedalaman. Untuk font size-nya kita buat ini kita buat 12 saja ya. Terus untuk Y label kita buat sama. Yang beda cuma eh, judul namanya aja. Ini kita buat sebagai VS meter per second. Oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman untuk garis, oh, garis regresinya. Tapi yang belum kelihatan itu errornya teman-teman. Kita belum, oke, untuk errornya kita bisa tampilkan seperti ini ya. Oke, xt.str sama dengan f y slope. Itu formattingnya itu 4 angka belakang koma ya. Ini slope untuk slope ya. Slope itu hmm, kemiringan atau gradient. Kita sekarang akan menampilkan text box. Semacam text box itu text str. Itu di misal di sini aja nanti. Itu untuk menampilkan apa ya? Data lain yang bisa dibaca dari eh, gambaran visual atau gambaran data ini sehingga bisa dibaca dengan mudah. Terus ini oke, ini sebagai oh ya, untuk sub itu selalu ada X-nya teman-teman, jangan lupa. Terus intercept set intercept titik dua formattingnya seperti ini. Ini tiga aja deh. F per n. Terus kita lanjutkan di sini F error error itu dari R ya teman-teman. R-nya tadi itu sama tiga F 3F. Oh ya, ini masih definisi ya, masih belum bisa. Terus yang ini kita upload lagi ya untuk txt.str-nya ini. plt.txt. Kita akan pop text-nya itu dari sini teman-teman. Eh, seperti ini formattingnya 0,95 0,05 ini merupakan posisinya teman-teman. 0,05 positionnya ini adalah txt underscore str, sorry bukan under ya. Terus untuk font size-nya kita buat 11 saja. Terus untuk transformnya transform VCA VCA dan transaccess. Terus kita buat vertical alignment-nya alignment kita buat bottom di bawah ya untuk vertical alignment-nya. Terus untuk horizontal alignment kita buat di sini ya, di kanan right. Terus untuk box-nya di box sama dengan dict
Untuk color face colornya kita buat berwarna green aja ya. Green like green aja. Green like. Oke. Terus edge colornya ini tip warna tepian kotaknya itu kita buat eh, hijau ya. Coba biru untuk tepiannya. Atau enggak hijau. Ya biru aja deh. Blue. Terus untuk box stylenya round pad 0,5 alpha 0,9. Alignment right. Hmm. Terus argumen false. Apa yang salah ya? Kita run all. Wait, ini. Kita save dulu ya. Kok hilang? Oke. Ini harusnya ada. Oh iya, ini harus ada PLT. Form PLT. PLT dot. Oke. Oke, sudah muncul teman-teman. Oh, ya. Hmm, ini kok itu ya. Oke, ini errornya. Wah, kok ini besar ya errornya? Oke, seperti yang teman-teman perhatikan ya, di grafik ini dari data yang ini tadi, kita perhatikan kalau di sini ada errornya besar. Ini saya persebaran data, tapi eh, ada satu ini data yang melenceng. Ini bisa dibilang sebagai noise ya teman-teman. Noise itu apa? Itu adalah suatu data yang tidak terduga ya teman-teman yang diambil pada saat survei geofisika. Nah, dalam melakukan pengukuran tersebut pasti ada noise, itu gangguan atau error. Nah, sehingga muncullah ini. Nah, karena garisnya mengikut ini ya, keseluruhan ini, jadi errornya juga mungkin besar. Nah, pasti besar karena ini juga ikut. Semisal ini kita hilangkan ya, semisal ini kita hilangkan, eh, ini data ke, oke ini yang pertama ya. Coba ini 2,7 kita hilangkan sama 167. Oke, kita run all. Oh, ini lupa. Oke, kita run all. Eh, kok begini ya? Oke, ini coba hilangkan lagi ya.
Oh, tidak usah. Nah, oke, gini saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada noise ya teman-teman. Ini datanya melenceng. Di sini kalau tepatnya di kedalaman 2,7, kecepatannya 160. Sedangkan yang lain itu rata-rata di atas 200. Nah, ini bisa dikatakan sebagai noise ya teman-teman. Sehingga dari sini kita perlu melakukan apa? Menurut teman-teman bagaimana cara data ini? Kita cara membuat garis tanpa mendapatkan pengaruh besar dari si noise ini. Caranya itu kita melakukan pembobotan ya teman-teman. Kalau sebelumnya ini matriks Q ya. Untuk matriks untuk mengolah ini namanya OLS, ordinary least square. Itu persamaan n-nya seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah pembobotan. Bagaimana cara memberi bobot pada ini dan ini, memberi bobot pada noise ini. Nah, caranya itu menggunakan metode WLS. Itu adalah weighted least square. Itu digunakan itu adalah matriks inverse covariance ya. Itu tujuannya apa? Untuk melakukan pembobotan pada satu atau dua nilai tertentu. Nah, persamaannya seperti ini. W ini adalah matriks bobot data. Nah, kita akan terapkan ini ke eh, data ini sehingga kita bisa mengecilkan bobot dari sinus ini. Oke? Kalau begitu kita langsung saja ya untuk menghasilkan bobot dari noise ini. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah oke, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah ini ya. Kita mendefinisikan matriks WLS matriks atau weighted least square. Oke, algorithms. Oke, ini kita definisikan dulu W-nya itu adalah NP I. Itu dari N data. Nah, np.i ini adalah np.i itu adalah suatu apa ya teman, matriks diagonal ya teman-teman. np.i terus kita ambil W itu 0,0 sama dengan itu 0,3. Ini tujuannya untuk apa? Ini untuk down, untuk ini untuk down weighted outlier outlier. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mendefinisikan lagi untuk MWLS-nya. Nah, caranya seperti ini A. Ini untuk intercept ya teman-teman. Untuk A-nya sebagai A-nya itu sebagai slope, terus B-nya itu nanti matrix. Ini A, ini adalah G, T, add, W, add, G. Kita sesuaikan dengan persamaan yang tadi, persamaan BLS square. Terus untuk D-nya intercept itu kita buat sebagai G dot T add W dot G. Ini untuk matriks G-nya tadi, matriks G yang tadi tuh. Ini untuk matriks G. Nah, terus eh, kalau ini untuk Y-nya tadi.
Terus kita definisikan lagi yang WLS. Matris WLS itu np dot binalk sama B. Nah, ini kita pakai solve ya. Kenapa? Agar dia lebih stabil. Oke, untuk intercept seperti tadi ya teman-teman. Ini kita ambil hanya saja ada sedikit perbedaan. Untuk intercept kita buat itu float. Ya, hanya saja ini untuk MWLS ya, WLS. Terus ini juga sama MWLS. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan decall-nya. Sama seperti yang decall ini tadi, hanya saja untuk matriks WLS. Decall untuk WLS G add M WLS. Terus untuk kita pasang error sama seperti yang tadi, hanya saja ini untuk WLS ya. WLS itu WLS np dot sum y kurang di call WLS, terus itu dikuadratkan. Oke. Nah, terus sama seperti yang tadi, eh, ini kita ganti ya teman-teman. Untuk X di call-nya B marker size ini kita pasang sebagai OLS ya. OLS itu ordinary least square, itu yang tanpa pembobotan tadi. Itu kita akan tampilkan garis yang tanpa pembobotan. Nah, tanpa pembobotan itu adalah ini ya teman-teman. Atau yang tadi sebelumnya kita sebut sebagai calculated data. Oke. Calculated data yang tadi kita jadikan sebagai WLS. Nah, OLS selanjutnya kita buat untuk yang WLS juga. Plot ini adalah X di call, hanya saja kita ganti jadi WLS ya. WLS. Terus untuk warnanya kita buat beda ya. Kita buat ya kilo yang jangan deh green, dapat green aja. Untuk marker size-nya sama aja, hanya saja ini diganti dengan WLS. Nah, setelah itu kita ini judulnya kita buat sama aja. Nah, selanjutnya oke, ini udah pas. Ini kita pasang untuk legendnya ya, biar untuk show nanti aja. Ini kita buat di bawah. Kita pasang PLP legend. Ini untuk legend. Nah, terus untuk ini text box-nya nanti kita akan ganti beberapa hal ya teman-teman. Akan ganti beberapa hal. Itu ini untuk slope-nya kan sudah ada untuk itu ya. Untuk OLS. Nah, sekarang kita pasang untuk yang WLS. Nah, ini tadi kita ganti dengan OLS ya, OLS. FOLS. Sudah. Nah, terus kita buat spasi untuk teks bawahnya ya. Ini baca deh. Kali spasi. Terus kita buat untuk yang FWLS. FWLS itu isinya sama seperti tadi intercept. Ini saja untuk WLS ya. Intercept WLS.
atau WLS aja deh, WLS. Itu formattingnya kita buat sama seperti tadi aja. Ini harusnya slope. Nah, slope terus kita tambahkan dengan intercept. Kita tambahkan dengan intercept. Oke, jangan lupa kita tampilkan errornya berapa. Error. Coba RWLS-nya, WLS yang tadi, R yang ini. Kita tampilkan di expose-nya juga. WLS itu formattingnya sama seperti tadi aja, 3F. Kurung awal. Oke. Setelah itu, ini harusnya udah ya teman-teman. Kita coba run dulu. Ini valid. Oke. Ada kesalahan. Di bagian R. Oke. Oh, ini harusnya bukan ya. Oke, ini harusnya kurung awal. Problemnya ada di slope. Oh iya, slope untuk FL. Oke. Ini kok tidak bisa ya? Waduh, oke. Kayaknya ini ada kesalahannya di sini. Hmm, tepatnya di antara sini. Ini sudah apa yang saya saja. Iya, apa yang harus ini? LS. Ini harusnya udah bisa ya. Coba kita hapus. Oke. Sepertinya ada kesalahan sini. Kita coba hilangkan komanya dulu. Oke, sudah muncul ya. Ini merupakan garis WLS-nya itu yang warna biru ya. Untuk yang WLS ini itu yang warna hijau. Di sini kalau kita perhatikan yang OLS itu tadi OLS blue ya. OLS ya OLS yang blue, yang green itu OLS, garis OLS. Nah, setelah kita coba ya tanpa garis tanpa OLS tadi kita garisnya seperti ini teman-teman warna biru itu condong karena adanya noise. Tapi setelah kita berikan eh, garis green itu hasilnya adalah garis ini akan semakin dekat, akan semakin berkorelasi dengan data yang di sini.
dan bobot yang diberikan di sini kecil. Ini tuh bisa berubah-ubah teman-teman. Kalau misalnya kita ubah bobotnya, misal ya, ini untuk kita buat jadi, oh ini bukan 0,0 harusnya ya. Oh yang 0,0 itu data yang pertama pas. Nah, ini akan berubah lagi posisinya. Kalau misalnya kita buat 10 ya misal. Nah, dia akan mendekati si noise. Nah, sehingga WLS ini gunanya adalah untuk membuat pembobotan terhadap noise yang kita tuju. Ingat ya, noise-nya tadi posisi sini 0,0, alias di data sini dan di sini. Oke, berarti kita kembalikan dulu. Kita coba buat bobotnya 0,1 deh. Nah, jangan 0,3. Oke, seperti ini. Nah, sehingga korelasi data ini semakin dekat, semakin garis-garis ini semakin menunjukkan bagaimana sih korelasi antara bisa menunjukkan tren dari data ini. Kalau kita perhatikan tren datanya semakin naik ya teman-teman. Dan semakin dalam itu semakin besar kecepatannya. Sehingga bisa dikatakan kalau ini semakin padat di area yang di bawah permukaan tersebut. Karena semakin padat suatu material, maka kecepatan gelombangnya juga akan semakin besar. Sehingga di sini bisa dikatakan kalau ini trennya naik, bisa dikatakan kalau di bawahnya itu ada suatu material yang lebih padat. Nah, seperti itu. Nah, demikian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.